channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @Galinatasasmita. Kalian juga dapat mengunjungi thread beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tumbal atau Sesembahan. Praktek tumbal atau menumbalkan seseorang di kalangan masyarakat Indonesia memang bukan hal yang tabu. Sudah sejak lama praktek itu berlangsung dan sampai pada waktu aku mengalaminya sendiri dan mengiyakan bahwa praktek tersebut memanglah ada. Pada hari Senin 7 November 2015, pada hari itu hujan sedari pagi. Cuaca cakung benar untuk melanjutkan tidur, tapi aku harus bangun dan bersiap-siap untuk berangkat kerja. Aku mengecek notifikasi HP dan ada pesan dari salah satu teman di kantor. "Lih, nanti siang makan bareng sama aku ya. Ada yang mau aku omongin." Lalu aku membalas pesan tersebut. "Iya Bor, ada apa nih? Tumben ngajakin makan siang," jawabku. "Tidak ada apa-apa, ntar siang aku tunggu di Aeon Mall ya," ujarnya. "Oke, siap," jawabku singkat. Fadil, nama samaran teman satu kantor yang tadi mengirim pesan. Menurutku anaknya sedikit pendiam, agak misterius dan tidak banyak rekan kerja yang akrab dengannya. Dia berasal dari kota Sukabumi, Jawa Barat, dan kami sama-sama merantau di Tangerang. Kita memang satu kantor namun beda divisi, dan aku sama Fadil lumayan akrab. Soalnya kita sama-sama perantau. Hujan tidak kunjung berhenti pada pagi itu. Langitnya gelap sekali. Pagi itu nampak seperti pada sore hari. Namun itu tidak mematahkan semangatku untuk pergi bekerja. Entah kenapa aku merasa bakal ada sesuatu yang terjadi, semacam firasat kurang baik. Di sepanjang perjalanan aku mampir sebentar ke sebuah minimarket untuk membeli minuman dan sarapan. Di depan pintu minimarket aku melihat kakek tua sedang menunggu hujan, lalu aku pun menyapanya. "Kek, lagi neduh ya? Hujannya awet sekali dari subuh." Kakek itu hanya tersenyum, tidak membalas atau merespon sapaanku. Lalu kemudian aku segera masuk ke minimarket. Aku mengambil minuman dan roti lalu membayar di kasir. "Mas, tadi di luar ngobrol sama siapa?" Mbak kasir bertanya sambil memproses pembelianku. "Oh, itu yang tadi ya? Namanya saya tidak tahu Mbak, tapi dia sudah kakek-kakek gitu. Saya sapa juga tidak menjawab," jawabku. Mbak kasir berhenti sejenak. Ia sedikit terheran dan merespon pertanyaanku. "Mas, di luar sana tidak ada siapa-siapa loh, makanya saya nanya. Soalnya Mas ngomong sendiri," ujar si kasir. Mbak kasir pun hanya tersenyum dan senyumannya itu tidak mengenakan. Bagaimana bisa dia tidak melihat si kakek-kakek itu? Singkat cerita, aku sudah sampai di kantor. Waktu menunjukkan pukul setengah 12 AM dan aku siap-siap ke Aeon Mall untuk menemui si Fadli di sana. Anak setan, di mana kamu? Aku sudah di Aeon Mall nih." Pesan tersebut kukirimkan ke Fadil.
Soalnya sudah jam 12 siang lewat, dia belum sampai. Di basement bro, lagi parkir. Tunggu di food court aja, jawab si Fadil. Selang 10 menit dia sampai di food court. Lalu kami terlebih dahulu memesan makanan. Sabtu 12 November 2015 pagi, kami sudah sampai di kota Sukabumi pada pukul 4 subuh. Bagi kalian yang belum pernah ke sana, wajib mencoba. Soalnya udara di sana fresh, adem dan kualitas air yang bagus. Fadil mengarahkan kendaraannya ke rute yang berbeda. Loh, kita tidak ke rumah kamu, Dil. Fadil tidak merespon pertanyaanku, dan aku tidak tahu ini kendaraan mau diarahkan kemana. Soalnya mengarah ke sebuah tempat yang belum pernah aku datangi. Jalanannya sempit, cuma muat satu mobil dan jalanannya berbatu. Aku benci sama bapakku, ujar si Fadil tiba-tiba. Maksudnya gimana, Dil? Jawabku. Sekali lagi Fadil tidak merespon pertanyaanku dan muka dia nampak marah. Singkat cerita, kita sampai di sebuah rumah gubuk namun terawat dan jauh dari tetangga. Bahkan aku tidak melihat ada rumah lain selain rumah ini. Rumahnya terletak di lereng Gunung Gede Pangrango. Kendaraan tidak bisa parkir di depan rumah, dan kita memarkirkan kendaraan di rumah penduduk dan harus berjalan kaki 2-4 kilo. Tidak ada ojek ataupun transportasi lain. Aku penasaran itu sebenarnya rumah siapa dan kita mau ngapain di rumah itu. Dil, yang benar aja nih. Ngapain kita di sini? Kalau begini caranya, aku pulang aja lah. Tanyaku penasaran kepada Fadil. Temenin aku, Li. Ini hal penting yang harus aku selesaikan. Fadil mengetok pintu gubuk itu beberapa kali. Lalu muncullah sesosok nenek tua, memakai kemben sarung berambut putih panjang dan mempersilahkan kami masuk. Aku tidak menemui keanehan sama sosok nenek tua itu. Mungkin dia memang neneknya Fadil, pikirku dalam hati. Lalu kemudian kami pun duduk dan si nenek menghidangkan teh manis hangat serta beberapa makanan untuk kita sarapan. Ketika sedang asik menikmati jamuan, Fadil mengajak nenek itu ke ruang tengah rumah. Aku sempat bingung namun tidak memperdulikan hal itu. Setelah itu Fadil dan nenek tua itu kembali ke ruang tamu. Dia hanya tersenyum dan lalu berkata kepadaku, "Kamu tidak usah bebawaan kalau kesini." Hah? Bebawaan? Maksudnya gimana itu? Aku tidak mengerti sama sekali. Bebawaan gimana maksudnya, Nek? Saya kurang paham. Nenek itu hanya tersenyum. Dan ketika aku fokus melihat ke arah dia, lalu muncul banyak sosok di belakangnya. Dan aku terjebak di dalam situasi yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya. Sosok pertama yang kulihat berbentuk seperti genderuwo, tinggi besar, bertaring dan menatap ke arahku. Badanku saat itu menjadi lemas, mual dan aku coba untuk menahannya, tapi aku tidak bisa menahan untuk muntah. Aku meminta izin ke kamar mandi, lalu aku muntah. Dan kalian tahu apa yang aku lihat di kamar nenek itu? Sesajen, ada banyak sesajen di kamarnya. Jadi kamarnya itu hanya ditutupi sama gordeng. Saat itu gordengnya terbuka, aku pun dapat menyimpulkan bahwa nenek tua itu adalah seorang dukun. Dil, yang bener dong, ngajak aku ke tempat beginian. Kita harus cabut dari tempat ini, Dil. Pesan yang kukirimkan ke Fadil. Namun dia tidak membaca pesan itu. Dan aku baru sadar bahwa di tempat itu tidak ada sinyal di HP.
Saat itu aku benar-benar terjebak dan tidak tahu harus bagaimana. Sabtu 12 November 2016 malam, jam 7 malam, suasana semakin sepi. Yang terdengar hanya suara nyanyian kodok, jangkrik, dan burung gagak. Saat itu aku ada kesempatan untuk ngobrol bareng bersama Fadil. "Lih, nanti malam kamu tetap temenin aku ya. Kita jalanin upacaranya," ujar Fadil. "Hah? Upacara apaan sih, Dil? Mending kita pulang ke Tangerang aja lah. Ini sudah tidak benar, Dil. Aku tahu siapa sebenarnya si nenek itu. Dia dukun kan? Dan ngapain kamu pergi ke tempat seperti ini?" cecarku kepada Fadil. Aku benar-benar salah banget mengiyakan ajakan si Fadil. Dan aku benar-benar menyesal. Aku masih belum tahu apa rencana sama si Fadil. Apa dia mau menyelakain bapaknya atau bagaimana, aku masih belum tahu. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan jam 11 malam dan nenek tua itu memanggil Fadil ikut serta ke kamar yang tadi aku lihat ada banyak sesajen. Kami sudah di dalam kamar si nenek dan energi di sana tidak enak sama sekali. Aku baru merasakan berada di ruangan seorang dukun yang ada banyak pusaka bertuah, sesajen, serta bodyguard. Ukuran kamarnya mungkin 3x4, tidak gede dan kecil, tapi sangat pengep sekali. Soalnya banyak makhluk bukan manusia yang ngumpul di situ. Lalu kemudian Fadil pun mengeluarkan dompetnya dan dia memberikan sebuah foto. Diserahkannya ke nenek tersebut. "Nek, ini foto yang diminta dan ini rambut serta kukunya," ujar si Fadil sambil memberikan foto tersebut. Ternyata itu adalah foto ayahnya sendiri. "Saya mau dia yang berada di foto itu mati, Nek. Saya sakit hati," ujar si Fadil dengan kesal. Mendengar perkataan si Fadil barusan, aku langsung menarik lengannya dan aku memaksa dia untuk keluar dari kamar. Tapi dia tidak mau dan tetap berada di situ. Sementara aku melihat di pintu keluar kamar ada dua makhluk sedang berjaga-jaga. Badannya manusia, rambutnya panjang acak-acakan, tidak memakai baju dan baunya bau bangkai. Mereka seolah menjaga agar salah satu dari kita tidak ada yang keluar kamar saat itu. Kemenyan mulai dibakar oleh sang nenek dengan sembari membaca mantra-mantra dalam bahasa Sunda. Seketika semerbak wangi menyan seisi ruangan. Lalu diambilnya kuku dan rambut ayahnya Fadil dan bersama-sama dibakar dengan menyan itu. Setelah semuanya terbakar, foto ayahnya Fadil diasapi dan dikasih mantra. Dan tidak lama pun ada yang mengetuk pintu kamar. Lalu masuklah anak kecil membawa ayam berwarna hitam. Lalu ayam tersebut diberikan kepada si nenek dan diasapi oleh bekas pembakaran kemenyan plus kuku plus rambut ayah Fadil. Lalu dia mengambil pisau dan saat itu juga ayam hitam tersebut disembelih dan dipisahkannya darah dari ayam itu. Foto ayah Fadil diolesi oleh darah ayam. Dan tidak lupa beberapa tetes darah ayam disatukan dengan kemenyan. Ayam hitam atau sering disebut ayam cemani merupakan ayam yang tergolong jarang ditemukan dan sering digunakan praktek gaib. Kenapa disebut ayam hitam? Karena dari mulai bulu, warna kulit, daging, dan darahnya berwarna hitam.
dan aku masih tidak tahu kenapa ayam jenis ini yang sering dipakai untuk praktek gaib. Beberapa saat setelah itu lalu muncul sosok tinggi besar, bertanduk, tapi itu bukan genderuwo. Aku tidak tahu itu sosok apa. Pertama kalinya ngelihat makhluk yang cukup menyeramkan seperti itu, dan energinya sangat kuat sekali. Ia makhluk besar itu hanya melihat ke arah kami, jadi dia posisinya itu berada di belakang si nenek. Lalu si nenek itu menanyakan sesuatu hal kepada Fadil. "Mau ditukar sama apa? Sudah setuju dengan semua syaratnya?" tanya si nenek. "Iya nek, dengan uang. Saya siap dengan segala konsekuensinya," jawab si Fadil. Nenek itu tersenyum dengan sangat picik melihat ke arahku. Mendengar ucapan si Fadil, aku nekat keluar kamar. Sudah tidak peduli sama makhluk gede yang menjaga di depan pintu. Aku benar-benar muak dengan kelakuan si Fadil. Di ruang tamu aku masih tidak habis pikir dengan kelakuan si Fadil. Sebelumnya aku teringat nasihat nenek. Beliau berpesan kepadaku kalau sedang dalam keadaan takut makhluk halus baca 3 kali ayat kursi sambil membayangkan api melingkari diri sendiri. Saat itu aku melakukannya dan ketakutan itu berkurang. Aku pribadi segimana marah atau kecewa sama orang tua tidak pernah terlintas sedikit pun untuk menumbalkan mereka. Bagaimanapun juga mereka tetap orang tua kita. Di dalam rumah maupun di luar penuh dengan yang menjaga si nenek, seperti pasukan yang siap berperang, dan mostly mereka berbentuknya seperti genderuwo. 30 menit kemudian Fadil pun keluar dari kamar itu. Aku langsung menunjuk-nunjuk dia dengan penuh emosi. "Kamu benar-benar sudah gila, Dil. Aku tidak habis pikir sama kelakuan kamu. Bagaimana bisa sih kamu menumbalkan bapakmu sendiri? Anjir, itu bapak kamu, Dil," serkasku kepada Fadil. Fadil membalas perkataanku dengan nada yang tinggi dan kata-kata tidak enak. Aku pun cuma menggelengkan kepala melihat kelakuannya. Tidak ada orang di sekitar rumah. Sinyal HP pun tidak ada, gelap sepi, di depan banyak genderuwo. Pada malam itu aku tidak tidur sama sekali. Aku cuma ingin segera mungkin pergi dari tempat ini. Setelah yang menjaga di depan rumah sudah tidak ada, setelah azan subuh aku memberanikan diri untuk keluar. Soalnya genderuwo itu sudah tidak ada lagi. Di tengah keadaan lereng gunung yang gelap, dingin, dan sepi, aku memberanikan diri lari secepat mungkin, menjauh dari rumah si nenek itu. Aku tidak peduli dengan pocong, kuntilanak yang nampak diri saat aku lari. Yang ada di pikiranku adalah harus menjauh. Walaupun aku tidak tahu jalan yang aku pilih itu jalan yang benar yang menuju ke pemukiman atau mungkin ke tengah hutan, aku terus berlari sebisa mungkin. Bahkan aku sempat terjatuh karena gelap dan kakiku menendang bebatuan. Rasanya benar-benar susah sekali diungkapkan dengan kata-kata. Mau menangis sudah menangis, mau minta tolong tapi ke siapa? Sementara di samping banyak sekali yang ngeliatin. Keadaan sudah mulai terang. Jalan yang berbatuan sudah jelas bisa aku lihat. Dan aku lanjutkan berlari sampai aku menemukan motor terparkir di pinggir jalan. Terlihat bapak-bapak mungkin umur 40 tahunan sedang mencari rumput yang akan dia bawa untuk ternakannya. Tidak perlu menunggu lama, aku langsung menghampiri bapak itu.
dan aku meminta tolong diantar ke tempat yang aman, tempat yang mengantarkanku menemukan transportasi untuk pulang ke Tangerang. Namanya adalah Pak Yadi. Dia mengantarkanku ke jalan raya. Saat itu aku cuma mau segera mungkin pulang, sudah tidak peduli dengan kondisi baju yang kotor bekas jatuh tadi. Sesampainya di terminal Sukabumi, orang-orang melihati dengan pandangan yang aneh. Aku segera naik bus jurusan Jakarta, dan dari Jakarta sambung naik Agramas ke Tangerang. Senin 19 November 2006. Siang itu aku bertemu dengan Fadil di kantin kantor. Kami tidak saling menegur, dan aku memang tidak mau menegur orang semacam itu. Lalu kemudian sore harinya di parkiran kantor, ia memanggilku dan menyapaku. "Li, kemarin kamu kemana? Kok pulang duluan?" Dia bertanya seolah tidak terjadi apa-apa saat itu. "Gimana, Dil? Sudah dapat banyak duit?" "Thanks ya, Li, sudah nemenin aku." "Ya tinggal beberapa hari lagi lah, aku bakalan dapat duit banyak," jawab si Fadil. Di tengah percakapan aku dan Fadil, telepon pun berbunyi. Ayahnya Fadil menelpon. "Ya, Pak, kenapa?" "Oh, semalam ada yang mau nyekik Papa ya? Papa tahu tidak siapa orangnya?" "Hah? Gimana? Berubah menjadi burung gagak? Ya udah, Papa lain kali hati-hati ya di rumah." Fadil mengobrol dengan ayahnya sambil senyum-senyum, seolah mengisyaratkan bahwa rencana dia telah berjalan dengan baik, dan hanya tinggal menunggu waktu sampai akhirnya ayahnya ditumbalkan dan dia mendapatkan uang. "Aku cabut dulu ya, Li. Hati-hati lu di jalan." Lalu Fadil pergi dan aku masih terheran-heran dengan kelakuannya. Di hari-hari berikutnya aku sudah jarang bertemu dengan Fadil, dan memang menghindari 2 minggu setelah ayah Fadil menelpon dan memberitahu kalau ia hampir dicekik oleh seseorang yang bertubuh besar dan bertanduk. Aku mendapat kabar kalau ayahnya Fadil meninggal. Yang aku dengar sekarang, Fadil sudah racing dari kantor, dan dia membeli sebuah rumah yang mewah di BSD City dan beberapa kendaraan mewah lainnya. Aku tidak habis pikir, rencana Fadil berhasil menumbalkan ayahnya sendiri. Hampir 3 bulan aku tidak berkomunikasi dan bertemu dengan Fadil lagi. Lalu ada notifikasi di WA, dan itu dari si Fadil. "Li, tolongin aku. Aku tidak tahu harus minta tolong sama siapa lagi selain kamu. Temui aku di kafe di daerah Jakarta Selatan ya. Ada hal yang penting yang harus aku omongin, dan aku minta bantuan kamu," ujar si Fadil. "Aku sebenarnya males nolongin kamu, Dil. Setelah kejadian itu, kamu sudah dapat apa yang kamu inginkan. Uang banyak, bisa beli ini itu. Ya walaupun itu dengan mengorbankan bapak kamu," serkasku. "Ini soal mama aku, Li. Tolongin, Li. Makhluk yang nyekik bapak aku 2 hari yang lalu datang ke rumah mama aku, Li, dan mau menyekik mamaku," ujar si Fadil. "Aku tidak mau terlibat lagi dengan hal-hal yang seperti itu, Dil. Kamu sebenarnya tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu tinggal datang saja ke tempat nenek tua itu. Beres kan?" jawabku. Lalu aku pun meninggalkan Fadil sendirian setelah merespon perkataannya. Sebelumnya Fadil tumbalkan ayahnya sendiri, dan seperti kutukan yang bakal dialami oleh ibunya dan seluruh keturunannya kelak. Aku tidak tahu perjanjian Fadil bagaimana. Yang jelas pasti akan ada perjanjian, dan jika sudah menghendaki satu sama lain yang harus siap dengan konsekuensinya.
Sampai sekarang aku pun tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi dengan Fadil. Sempat aku mendengar kabar kalau dia sudah menikah dan sudah 2 kali istrinya melahirkan. Anak mereka meninggal beberapa saat setelah dilahirkan. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Tumbal atau Sesembahan Sang Ayah. Semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah dari kejadian ini. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Dan semoga pula kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.